Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Baik, alhamdulillah anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang pembelajaran PAI, yang mana kita masuk ke dalam bab 7 ya, yang mana bab 7 ini adalah batas untuk kita mengadakan kegiatan pas nanti. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Mister harap anak-anakku sekalian untuk memulai tadarus terlebih dahulu di rumah, agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru ya. Cuma kita akan penggal satu persatu. Untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan hormat dan taat kepada orang tua. Oke. Mungkin anak-anakku materi ini mungkin secara aplikasinya sudah banyak diterapkan, namun ini menjadi sebuah penguat dan untuk sebagai pengingat kita bahwasanya kita sebagai anak harus hormat dan taat kepada orang tua kita. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, memahami pengertian hormat dan taat kepada orang tua. Yang kedua adalah mengimplementasikan pemahaman hormat dan taat kepada orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena yang pertama, banyak orang yang sudah paham dan tahu ilmunya, namun minim akan implementasi atau pengaplikasikannya. Ya, maka dari itu harapannya dengan kita mempelajari ini atau mempelajari materi kali ini, anak-anakku sekalian juga dapat langsung mengimplementasikannya kepada orang tua kita. Gitu ya, kepada orang tua kita. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah kewajiban untuk kita, ya, yang mana orang tua kita adalah orang yang telah mendidik kita, melahirkan dan merawat hingga kita seperti ini. Gitu ya. Karena apa? Banyak pengorbanan, banyak perjuangan yang dilalui hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Oke. Nah, ada kaitannya 7 esensi SMPT Al-Fawaz dengan materi kita kali ini. Yang pertama adalah self leadership, yang mana di sini akan berfungsi sistem leadership kita, ya, mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan, ya, keputusan-keputusan kita ambil untuk kebaikan-kebaikan kita dan orang tua kita. Yang kedua, berakhlakul karimah, karena berbakti pada orang tua, hormat dan taat pada orang tua merupakan akhlakul karimah. Yang ketiga adalah anak-anakku, dengan adanya materi ini mungkin anak-anakku akan Mister arahkan untuk membaca bukunya dan memperdalam lagi terkait dengan materi ini, karena referensinya banyak sekali. Cerita-cerita sahabat dan para nabi yang sangat taat dan hormat pada orang tua juga banyak kisah-kisahnya. Maka dari itu harapan Mister adalah teman-teman atau anak-anakku sekalian terus membaca referensi untuk memperkuat dan memperkaya wawasan kita terhadap berbakti atau hormat kepada orang tua. Oke. Berikutnya. Ya. Berikutnya, pengertian hormat. Oke. Nah, pengertian hormat kepada orang tua. Hormat adalah sikap menghargai yang ditunjukkan kepada orang lain yang dianggap berjasa, yang memberikan jasa berupa bimbingan, nasihat, materi, dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwasanya pengertian hormat itu adalah sikap kita menghargai kepada orang lain. Ya, khususnya orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena orang tua kita sudah mendidik kita, membimbing kita, mengarahkan kita, ya, memberikan nasihat, bahkan mengorbankan segala jenis macam yang dimiliki, termasuk materi. Ya, untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Maka dari itu orang tua kita harus kita hargai dengan cara kita hormat kepada orang tua. Gitu ya. Oke, lalu berikutnya pengertian taat, karena hormat dan taat merupakan dua kata yang berbeda yang memiliki arti juga yang berbeda. Nah, sedangkan pengertian taat adalah sikap setuju dan sikap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, tanggung jawab dan ikhlas.
Ya, kalau teman-teman biasanya melaksanakan sholat jamaah, ya, kalau kata imam berkata, ya, sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Ya, habis itu teman-teman jawab sami'na wa ata'na. Nah, kami mendengarkan dan kami mengikuti. Bukan cuma sekadar kata, tapi dipraktekkan dalam prakteknya dengan sungguh-sungguh, taat, tanggung jawab, dan ikhlas. Itu ya, jangan cuma sebatas bacaan saja. Itu adalah pengertian taat. Lalu berikutnya adalah pengertian orang tua. Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan kita, yang mengasuh kita, yang mendidik kita dan membesarkan kita. Ini adalah pengertian dari orang tua, yang mana orang tua kita akan selalu ada untuk kita, selalu ada di samping kita, selalu ada ketika kita membutuhkan. Gitu ya. Makanya jangan sia-siakan orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena bagaimanapun orang tua kita adalah orang yang terbaik yang Allah titipkan untuk mendampingi kita. Oke, lalu berikutnya dalil hormat kepada orang tua, ya. Dalil hormat pada orang tua banyak sekali. Ada di dalam Al-Qur'an, hadis, ya, dan sebagainya. Nah, namun Mister hanya mengambil satu dalil. Tapi kalau di buku mungkin nanti teman-teman bisa baca karena ada beberapa dalil. Mister cuma ambil satu dalil terkait dengan hormat kepada orang tua, ya. Yang mana ini ada di surat Luqman ayat 14, dan kamu perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyampihnya, ya, menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku engkau kembali. Jadi artinya di sini merupakan anjuran, kewajiban untuk kita selalu taat dan hormat pada orang tua, karena pengorbanan orang tua itu sangat luar biasa. Dari mulai melahirkan, yang mana semua raganya dipertaruhkan untuk kelahiran kita, ya. Ada sebuah pepatah mengatakan, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Ya. Ketika kamu terlahir di muka bumi ini dari kandungan atau rahim orang tua, ya. Orang tua ketika kita lahir, maka apa yang terjadi? Wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Maka orang yang ada sekeliling kita, yang ada di antara kita, semuanya tertawa senang. Ya, karena apa? Karena kelahiran kita yang pertama, yang kedua karena pengorbanan dan perjuangan seorang ibu dapat diselesaikan, artinya dapat berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi apa? Jadi intinya adalah dalil di sini untuk kita selalu taat dan hormat kepada orang tua. Ya, di dalil berikutnya juga ada wala taqul lahuma uffin. Ya, bahwasanya jangan sekali-kali kita berkata karena ngomong aja itu sudah menjadi dosa, ya. Artinya apa? Tidak mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua, tidak mengikuti apa yang jadi perintah orang tua, ya. Nah, ini sudah jadi dosa besar untuk kita sebagai seorang anak. Maka itu hindari dan jauhi. Apalagi yang lainnya, bahkan ada dikisahkan atau ada cerita bahwasanya anak memukuli orang tua dan sebagainya. Ini sudah dosa besar. Karena apa? Durhaka sama orang tua. Seperti kisah sejarah, kisah budaya yang dulu, ya, maling kundang itu, ya, yang dikutuk menjadi batu salah satunya. Oke, implementasi hormat kepada orang tua apa sih dan bagaimana? Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan rasa hormat kita kepada orang tua, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, taat kepada nasihat yang diberikan. Ketika orang tua kita memberikan nasihat, kita harus dengarkan dengan baik, dengan sesama, ya, dan menjalankan nasihat yang diberikan. Yang kedua, merendahkan diri di depan orang tua. Merendahkan diri ketika ada orang tua, kita tidak boleh mengangkat suara lebih keras daripada orang tua kita. Ya, kita patuh, ya, menundukkan diri kita ketika orang tua kita sedang berbicara. Yang ketiga, tidak berkata kasar, apalagi, ya, kotor, ya, keras, apalagi kata kasar. Tidak berkata keras dengan nada yang tinggi,
ya, apalagi kasar yang membentak orang tua itu akan menghancurkan ya rasa sakit hati orang tua akan semakin bertambah gitu ya. Berikutnya dilarang membentak, tidak boleh membentak orang tua apalagi menyakiti ya, itu tidak boleh. Yang berikutnya adalah merawat mereka dengan baik. Nah, merawat mereka dengan baik apabila ayah dan ibu kita mungkin sedang sakit ataupun sudah termakan usia ya. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai anak adalah menjaga dan merawat orang tua layaknya bagaimana orang tua kita merawat dan menjaga kita dari kecil hingga sekarang. Ya, itu adalah timbal balik yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Bahkan ada cerita Mister baca di beberapa media sosial bahwasanya ada seorang anak, 3 anaknya menitipkan orang tuanya karena kesibukan anaknya, gitu kan. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat tidak baik ya, karena sejatinya yang merawat orang tua ketika orang tua sudah termakan usia atau sudah tua, maka anaklah yang bertanggung jawab dalam merawatnya. Karena ada pepatah mengatakan satu orang ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Bahwasanya ini cerminan bahwasanya ketika kita sudah dewasa kita sudah mulai lupa akan jasa dan penghormatan orang tua kita. Maka dari itu kita harus terus taat pada orang tua kita sampai kapanpun. Ya. Bahkan ketika orang tua kita sudah tiada pun kita masih bisa bertaat atau kita masih bisa berbakti pada orang tua dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakan orang tua kita ya, melakukan amal ibadah yang baik agar orang tua kita pun merasakan dampak dari pahala yang kita lakukan. Oke, lalu berikutnya mendoakan mereka ya. Terus kita doakan mereka. Kita doakan orang tua kita di setiap waktu sholat kita. Ya, karena apa? Karena doa orang tua merupakan keriduan Allah ya. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhti walidaini. Bahwasanya keriduan orang tua itu, keriduan Allah itu terletak pada keriduan orang tua, begitu juga sebaliknya. Ya, ketika Allah ridho, maka orang tua kita pun akan ridho. Ketika orang tua ridho, maka Allah pun akan ridho. Maka dari itu tidak pernah terlepas, tidak akan pernah terputus. Yang terakhir meminta izin. Meminta izin dalam hal ini adalah meminta izin dalam hal apapun. Mau keluar rumah kita minta izin, ada keperluan apapun kita minta izin dan sebagainya. Karena apa? Ini adalah etika dan sopan santun kita kepada orang tua. Karena orang tua pasti akan selalu khawatir akan anaknya. Ya, mau ke warung di depan rumah, Bu izin mau ke warung dulu. Bu izin, Bu saya mau pergi dulu, saya pamit, saya mau pergi sekolah. Salam sama orang tua ya. Ya, maka dalam kondisi apapun, seperti apa kondisi orang tua kita, bagaimanapun orang tua kita, itu adalah orang tua yang harus kita hormati, gitu ya. Karena mereka telah berkorban dan berjuang untuk kita. Oke, terakhir ya, alhamdulillah. Maka dari itu kita sebagai anak harus selalu taat dan patuh kepada orang tua. Mungkin itu aja materi kita pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anakku, coba dibuat mind mapping terkait dengan berbakti pada orang tua. Ya, seperti halnya yang sudah kita lakukan di sebelum-sebelumnya, cara membuat mind mappingnya insya Allah teman-teman sudah bisa, sama semuanya, modelnya sama, nanti tinggal dibuat mind mapping yang baik dan benar. Ya, adapun nanti dikumpulkan di Google Classroom, nanti juga akan Mister tulis di Google Classroom terkait dengan tugas hari ini. Ya, semoga semuanya sehat selalu, berkah. Ya, ilmu yang bermanfaat insya Allah kita dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk menulis nama di dalam kolom komentar sebagai bukti absensi kehadiran anak-anakku sekalian. Terima kasih banyak.